Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bertemu, dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita senantiasa harus bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Wafillah, mohon maaf agak terlambat. Di samping memang waktu subuhnya juga makin makin siang, dan ada hajat dulu yang ditunaikan, jadi sedikit lambat. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu topik yang penting, ya, yaitu berkaitan dengan kitab-kitab hadis, ya. Ya, ini dalam hal ini kita akan masuk dalam bahasan kitab-kitab hadis utama, hadis-hadis yang mu'tamadah. Kemarin kita sudah bahas Muwatta Malik, kemudian Musnad Ahmad. Dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari. Nah, pada bahasan yang lalu, yaitu pada bahasan Musnad Ahmad dan juga Muwatta Malik, kita perlu tegaskan kembali bahwa kalau Muwatta Malik itu kitabnya itu disusun berdasarkan urutan fikih. Itu poinnya, ya. Sedangkan kalau satu lagi adalah Musnad Ahmad, itu disusun berdasarkan urutan rawi sahabat. Jadi bukan urutan fikih kalau itu, tapi urutan rawi sahabat. Nah, itu yang membedakannya. Jadi kalau kitab Muwatta Malik itu memang urutan fikih, seperti kitab Sunan. Nanti antara Muwatta, kemudian Sunan, dan satu lagi adalah Musannaf, itu kurang lebih sama. Ada perbedaan, tapi secara umum sama. Susunannya fikih. Kalau kita lihat kitab Sunan misalnya, yang mungkin kita sering dengar dan di rumahnya juga ada, seperti misalnya Sunan Abi Daud, itu dimulai dari bahasan fikih, disusun berdasarkan urutan fikih. Dari mulai misalnya kitabul Thaharah, ya, bab tentang Thaharah, kemudian bab tentang sholat, kitabul zakat, kitabul hajj, dan lain sebagainya. Itu, ya. Kemudian kalau Musnad Ahmad itu tidak berdasarkan urutan fikih. Kalau Musnad Ahmad itu disusun berdasarkan urutan rawi sahabat. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu bisa diawali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian judulnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di bawahnya hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian Umar bin Khattab, hadis-hadis juga yang beliau riwayatkan, dan seterusnya. Ya, dari mulai sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga, dan lalu seterusnya. Nah, itu yang kemudian membedakan antara Muwatta Malik dengan Musnad Ahmad, ya. Itu perbedaan mendasar yang kemarin sudah kita singgung, insyaallah. Nah, iwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk bahasan tentang
bahasan tentang kitab yang disebut-sebut sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya adalah kitab Sahih Al-Bukhari ini. Kita akan kenalan dengan profilnya beliau, sekaligus juga kita kenalan dengan karyanya beliau insyaallah ta'ala. Yawafillah, begitu populernya Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, hampir mungkin di antara kita ya tidak ada yang belum pernah mengenal gitu. Tidak ada yang belum pernah mengenal atau belum pernah mendengar nama Imam Bukhari atau kitab Sahih Al-Bukhari. Saking populernya. Kita semua sudah mengenal nama itu, sudah mengenal nama kitab itu. Terlepas sudah punya atau belum kitabnya itu urusan kedua ya. Sudah punya atau belum kitabnya itu mudah-mudahan sih sudah. Tapi meski ada yang belum punya kitabnya, tapi namanya sudah sangat dikenal. Ya, insya Allah ya, namanya sudah sangat dikenal. Nah, inilah yang kemudian kita bisa kita dengan mudah untuk menggali, untuk mencari profil dari Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari itu disebut sebagai tonggak kebangkitan ilmu hadis. Jadi tonggak kebangkitan ilmu hadis itu di era Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi kalau kita bicara tonggak ilmu hadis ada di mana? Itu ada di Imam Al-Bukhari. Ya. Maksud tonggak itu bagaimana? Yakni beliaulah yang memulai melakukan seleksi hadis, ya seleksi hadis dan menghimpun hadis-hadis sahih saja dalam kitabnya. Sebelum itu belum, ya sebelum itu belum ada usaha untuk menyeleksi hadis dan mengkhususkan hanya hadis sahih saja. Muwatta Malik juga tidak menyebut kitabnya sebagai kitab sahih kan. Tapi Al-Bukhari itu menyebut kitabnya sebagai kitab sahih ya, sebagai kitab sahih. Dan ini satu kitab yang memulai untuk melakukan seleksi terhadap hadis dan hanya menghimpun hadis-hadis yang sahih saja. Dan jasa beliau Masya Allah sangat luar biasa ya jasa beliau, karena beliaulah orang yang pertama melakukan seleksi dan menghimpun hadis sahih saja di dalam kitabnya. Dan beliau adalah orang yang betul-betul disebut-sebut juga sebagai Nasirus Sunnah. Banyak yang dapat gelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i juga Nasirus Sunnah, banyak ya. Tapi Imam Bukhari juga termasuk yang betul-betul menjadi pembela, penolong as-sunnah. Dan beliau adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis. Ya, sebagai amirnya kaum mukminin lah Pak. Jadi kalau suaranya bideng mohon dimaafkan. Sudah 2 hari ya Allah ini nggak hilang-hilang. Ya, kita tampilkan ya ininya kitabnya. Kita bedah dari sini dulu. Nanti kalau kalau sekiranya masih ada waktu, kita akan bedah dari kitab yang lain. Oh ya, sebelum ke sana, iwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab yang penting untuk mengkaji kitab ini, kitab hadis Bukhari ini, khususnya untuk yang 6 kitab hadis lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dengan satu lagi Sunan Ibnu Majah. Itu iwafillah bisa membaca kitab ini. Ini bagus sekali. Judulnya adalah Al-Kutubus Sittah wa Ashharu Syuruhiha wa Hawashiha wa Abrazu Dirasatil Mu'asirati Alaiha. Judulnya adalah Kutubus Sittah dan syarah-syarahnya yang paling masyhur gitu ya, dan seterusnya lah. Di sini disebutkan tentang manhaj Kutubus Sittah. Ya, karya dari Dr. Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Syai'
Nah, jadi Dr. Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Asyayi. Ini kitab yang menurut kami paling bagus. Kalau di Mahad kami ini menjadi salah satu rujukan, ya, salah satu rujukan ketika bahas tentang kitab-kitab hadis, khususnya yang 6, yang kutubus sittah. Ya, sebetulnya masih ada kitab yang lain, ya, yang bisa kita pelajari, termasuk Syurut A'immatil Khamsah dan Syurut A'immatis Sittah. Itu juga kitab yang sangat baik. Saya ambil dulu ya, satu kitab lagi. Nah, ini adalah kitabnya. Ini kitabnya. Jadi ini juga kitab yang sangat bagus. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan manhaj. Judulnya adalah yang pertama Risalah Imam Abi Daud kepada ahli Mekah. Berarti ini tentang manhajnya Imam Abu Daud. Kemudian yang berikutnya adalah syurutu a'immatis sittah dan syurutu a'immatil khamsah. Syarat-syarat atau manhaj dari imam yang 6, dan yang kedua adalah syarat imam yang 5. Ya. Imam yang 6 berarti as-sittah, ya, Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ini kitab yang juga menjadi rujukan kami kalau membahas tentang manhaj. Baik, itu kenal dulu dengan kitabnya, nanti belinya belakangan ya. Dan belinya ditanggung masing-masing kan. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah sekali lagi ini adalah satu hal yang sangat penting kita memahami tentang Sahih Bukhari ini. Bukan hanya mengenal profilnya, tapi juga mengenal kitabnya. Silakan dibuka kitabnya. Sekarang kita masuk di halaman 64 insya Allah ya. Masuk ke halaman 64. Ahmad bin Hambal sudah. Sekarang kita masuk ke halaman 64, yakni Al-Imam Al-Bukhari ya, Al-Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-Imamul Bukhari huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Mughirah bani Al-Bar ya, Baradijbah. Jadi nama beliau adalah sekali lagi huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bani Baradizbah Al-Ju'fi. Ya, Al-Ju'fi. Ini bacanya Bardizbah ya. Jadi memang beliau adalah memiliki silsilah yang juga sangat luar biasa. Al-Ju'fi ya, Al-Ju'fi. Jadi nasabnya itu ke Al-Ju'fi ya, Al-Ju'fi. Wala'an Al-Bukhari mauludan. Dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Nasabnya Al-Ju'fi. Jadi ya berdasarkan silsilah nenek moyang beliau memeluk Islam di tangan kabilah itu ya. Jadi kenapa Al-Ju'fi ya, padahal bukan dari sana. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi berdasarkan nenek moyang beliau yang memeluk Islam di tangan kabilah itu, kabilah Al-Ju'fi. Maka disadarkan dan disebutkan ke Al-Ju'fi. Al-Bukhari ya, mauludan, dan kemudian dinisbatkan terakhir kepada Bukhari. Bukhari itu dari Bukhara, yaitu tempat lahirnya ya, terkait dengan kelahirannya. Baik ya, jadi itu nama beliau secara lengkap. Nama beliau berarti adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Kemudian nasabnya Al-Ju'fi dan Al-Bukhari.
nama lengkap beliau itu. Kemudian dikatakan di sini ulida yaumal jumu'ati li salasa asyrata lailatan khalat min syawalin sanata arba'ina wa tis'ina wa mi'atin minal hijrah wa tufiya lailatas sabati sanata sittina wa khamsina wa mi'atain wa amruhu isnani wa sittuna sanatan illa salasata asyara yauman walam yu'aqib zakaran. Dikatakan di sini beliau lahir itu pada hari Jumat 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau wafat pada malam Sabtu di tahun 256 Hijriah. Berarti usia beliau adalah 62 tahun kurang 13 hari dan tidak punya keturunan ya dari kalangan putranya yang laki tidak ada keturunan zakar, tidak punya keturunan putra laki-laki. Kemudian yang berikutnya walahu kitabus sahihil ma'ruf bis sahihil Bukhari. Dan beliau mempunyai kitab yang kemudian ma'ruf ya dikenal dengan Sahih Al-Bukhari ya. Jadi kitab beliau dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya apa? Wal kitabul ladzi qala fihi ulama innahu asahhu kitabin ba'da kitabillahi ta'ala. Dan ini dikatakan adalah kitab yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, setelah kitabullah ya. Jadi kitab ini, kitab Sahih Bukhari ini adalah alladzi qala fihi ulama innahu asahhu kitabin ba'da kitabillahi ta'ala ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, sebenarnya nama kitabnya itu memang Sahih Bukhari kah? Bukan ya. Nama asli kitabnya, nama lengkap dari kitabnya adalah Wal Ismul Kamilu alladzi samma bihil Bukhariyu kitabahu hadha huwal jami'ul musnadus sahihu mukhtasaru fi min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Panjang ya. Itu nama kitabnya. Jadi kalau tanya apa nama kitab dari Sahih Bukhari, sebenarnya nama aslinya itu Al-Jami'ul Musnadu, kitab Jami' Musnad, As-Sahihu Sahih, Al-Mukhtasaru Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi sunnahnya, wa ayamihi dan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, itu nama lengkap dari kitab beliau. Panjang sekali ya, panjang sekali. Jadi nama kitabnya adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Kemudian ini masuk ke manhajnya. Wa qad ishtaratal Bukhariyu as-sihhata biqaulihi ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha. Ini masuk ke manhaj nih. Kata Said Muhammad, Imam Bukhari telah menjamin, gitu, telah menjamin bahwa hadis-hadis di dalam kitabnya itu adalah bernilai sahih. Jadi sudah dipastikan begitu ya, atau telah memberikan syarat ya. Wa qad ishtaratal Bukhari, Imam Bukhari telah mensyaratkan kesahihan as-sihhata, kesahihan pada kitab hadisnya itu. Biqaulihi itu didasarkan pada argumentasi perkataan beliau sendiri. Ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha, kata beliau. Jadi aku tidak memasukkan dalam kitabku kecuali hadis yang sahih. Jadi nggak memasukkan yang lain, yang sahih saja. Jadi katakan di sini yufadilu katsiru minal ulama'i sahihul Bukhari ala sahih Muslimin. Jadi banyak ulama, ya, mayoritas ulama sebenarnya mengunggulkan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim karena syarat apa? Dikatakan di sini li'anna syaratahu aqwa wa atqan wa fawaidahul fiqhiyah aksar. Jadi lebih mengunggulkan Sahih Bukhari ketimbang Sahih Muslim dengan alasan 3 tadi. Ya. Apa alasannya? Li'anna syaratahu aqwa, karena syaratnya Imam Bukhari itu aqwa, lebih kuat, lebih ketat gitu syarat dari rijalnya. Yang kedua adalah atqan, lebih kokoh, lebih cermat. Masih dalam apa berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keunggulannya ini. Jadi lebih
aqwa, lebih atqon, dan juga fawaid fikihnya itu aksar, lebih banyak. Faidah-faidah dari aspek fikihnya itu lebih banyak. Itulah yang kemudian membuat para ulama lebih mengunggulkan Sahih Bukhari ketimbang Sahih Muslim. Contoh, bagaimana dari sisi aqwa dan atqonnya Rijal Bukhari. Pertama, hanyalah memasukkan 3 rijal yang pada kualifikasi martabat paling tinggi. Yang kedua, dari sisi pertemuan guru murid. Pertemuan guru murid pada Sahih Bukhari itu harus subutul liqa. Ya, kalau Imam Muslim itu cukup imkanul liqa. Jadi guru murid itu harus benar-benar dipastikan pertemuannya. Nah, baru disebut sebagai mutasil, bersambung. Tapi kalau Imam Muslim mencukupkan dengan imkanul liqa. Dia mungkin bertemu ya, karena sezaman, ya mu'assarah, dan juga imkanul liqa. Maka itu disebut mutasil. Ya, mungkin bertemu, berpotensi bertemu. Nah, itulah ya terkait dengan Sahih Al-Bukhari. Saya kira ini mudah saja ya untuk membahas dari bab ini. Lagi pula hanya 1 halaman. Nah, Hibafillah, sekarang kita akan coba bedah lebih jauh lagi terkait dengan kitab Sahih Bukhari ini dari beberapa referensi yang lain. Ya. Sekarang kita akan coba memahami apa maksud dari Al-Jami di sini. Ini kan nama kitabnya adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi, ya. Panjang sekali nama kitabnya. Dikatakan ini Al-Jami As-Sahih. Berarti apa? Kata-kata Al-Jami As-Sahih berarti ini sekumpulan. Dan kalau kita jami berarti bukan lagi memasukkan bab-bab fikih, tapi juga memasukkan selain bab-bab fikih. Jelas ya? Jadi kalau kita mengenal kitab jami, ada jami Bukhari, jami Muslim, jami Tirmidzi, itu dan kitab jami yang lain, dan itu bukan hanya memasukkan bab-bab fikih, tetapi juga bab-bab lain selain bab-bab fikih. Ya, kalau babul fikih kan dari mulai kitabut thaharah, kitabus salat, kitabuz zakat, kitabus siam, kitabul hajj, terus ya, kitabul qada, kitabul jinayah gitu ya. Kitabul ta'zir, kitabul hudud, kitabul jihad, ya. Itu bab-bab fikih. Kalau jami itu termasuk juga memasukkan bab-bab yang lainnya, termasuk tentang kemujizatan, tentang pewahyuan, ya, dan lain sebagainya, tentang wahyu, tentang mujizat. Itu. Makanya ketika dikatakan Al-Jami As-Sahih, itu maksudnya adalah pertama ini adalah kitab jami, ya. Karakteristiknya kitab jami. Yang kedua sahih. Jadi maksudnya adalah wal hadis sahih al-mujarrad, ya. Al-mujarrad. Jadi di dalamnya adalah hanya menghimpun hadis sahih saja. Gitu. Jadi tidak ada hadis selain hadis sahih. Sebagaimana yang beliau katakan tadi itu. Bahwa aku tidak memasukkan sedikit pun kecuali hadis sahih. Innahu ishtarata fihi as-sihhata wa innahu la yudkhilu fihi illa hadisan sahihan. Sesungguhnya beliau mensyaratkan di dalam kitabnya itu adalah sahih saja, dan sesungguhnya beliau tidak memasukkan di dalamnya kecuali hadis sahih saja. Begitu ya. Kemudian dikatakan juga di sini Al-Jami Al-Mus, ya, Al-Jami Al-Musnad. Kalau Al-Jami As-Sahih berarti kan intinya adalah hadis itu di dalamnya sahih semua. Kitabnya kitab jami dan di dalamnya adalah sahih. Sekarang kalau disebutkan Al-Jami Al-Musnad, apa itu musnad di situ? Musnad di situ adalah Al-Mutasilul Isnad. Jadi maksud di sini musnad adalah sanadnya mutasil, bersambung. Begitu ya. Jadi ketika dikatakan wal muradu bil musnad, ya, yang dimaksud dengan musnad itu berarti adalah hadis-hadis yang di dalam kitab beliau ini semuanya adalah muttasil. Yang beliau maksud dengan musnad di sini adalah muttasil. Tapi insyaallah mudah-mudahan jelas ya. Kemudian yang juga perlu kita sampaikan
Ya, kalau kita sampaikan setelah kita mengenal istilah-istilahnya ya tentang jami ya al jami berarti jami itu adalah kitab yang di dalamnya bukan hanya masalah fikih. Makanya di dalam kitab Manhajul Latif kan disebutkan lebih lebih rinci lagi bahwa al jami itu adalah annahu lam yahtassa bisinfin duna sinfin walihada walihada aurada fihi al-ahkama wal fadaila wal akhbara al-mahdata anil umuril madiyah wa anil umuril atiyah wa ghairu dhalika minal adabi wa riqaq. Jadi di dalam kitab Jami itu memang mencakup semua hal dibahas itu. Ya, dibahas itu termasuk berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan fadail, terkait dengan khabar ya, berkaitan dengan berita-berita yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perkara-perkara yang madiyah, yang zaman dulu, yang lalu maupun yang atiyah, yakni yang akan datang, peristiwa-peristiwa apa kabar-kabar yang akan datang dan lain sebagainya, termasuk berkaitan dengan kemujizatan, berkaitan dengan adab dan seterusnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-jami itu begitu. Jelas ya. Kalau saya sebutkan kitab jami berarti bukan hanya kitab itu menghimpun bab-bab fikih ya, susunan berdasarkan bab fikih, tetapi mencakup semua hal, adabnya juga, tentang mukjizatnya juga, tentang akhbar madiyah dan juga akhbar atiyah ya, peristiwa masa lalu dengan peristiwa masa depan, tentang fadail juga, macam-macam ya. Kalau dikatakan sahih ya jelas tadi kan, annahu laisa minhu syai'un dhaifun indahu, enggak ada itu yang dhaif, semuanya sahih gitu ya. Dan itu sudah beliau jamin sendiri dengan mengatakan ma adkhaltu fil jami illa ma sahha, aku tidak masukkan dalam kitab ini kecuali yang sahih. Adapun yang disebutkan musnad tadi sudah jelas ya, musnad itu adalah berarti sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Annal asla takhrijul ahadits allati ittasala isnaduha ya bi ba'dis sahabati anin nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan musnad itu adalah mutasil. Ini kita sedang membedah nama kitab kan, Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mukhtasar. Kenapa mukhtasar? Karena memang beliau tidak mencantumkan semua hadis sahih yang beliau hafal. Ini adalah ringkasannya saja. Ini mukhtasar. Iwafilah, berapa hafalan hadisnya Imam Bukhari? Imam Bukhari itu dalam pernyataannya mengatakan bahwa aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Artinya kalau kita berpegang kepada hafalan beliau yang 100.000 hadis sahih, matan dan sanadnya, sedangkan yang beliau masukkan dalam kitab Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar ini, yakni yang dikenal dengan Sahih Bukhari, itu hanyalah sebagian kecilnya saja. Ya, hanyalah sebagian kecilnya saja. Maka kitab ini memang adalah kitab mukhtasar. Ya. Ini adalah kitab mukhtasar yang sudah beliau seleksi, yang sudah beliau Yang sudah beliau pilah mana yang beliau masukkan dan mana yang beliau tidak masukkan. Artinya apa? Konsekuensinya masih ada hadis-hadis sahih lain yang tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi jangan ada anggapan bahwa kitab sahih itu hanyalah Bukhari Muslim gitu ya. Hadis-hadis sahih itu yang ada di kitab Bukhari Muslim saja. Sedangkan di luar kitab Bukhari Muslim itu tidak sahih, itu pernyataan yang keliru. Ya, pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena selain Bukhari Muslim masih terdapat kitab-kitab hadis lain yang itu juga statusnya banyak yang sahih. Kita bisa buat ini sederhana saja, buat logika sederhana saja. Imam Bukhari itu hafal berapa? 100.000 hadis sahih. Yang dicantumkan berapa? Hanyalah sebagian kecilnya saja. Berarti sebagian besarnya itu tidak ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Begitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa syarat dari kemudian yang tadi disebutkan bahwa itisol yang disebut dengan oleh Imam Bukhari itu adalah harus
harus terjadi apa namanya terjadi eh, pertemuan, pastinya pertemuan. Maka dikatakan fasyartul Bukhari fil itisal aqwa wa atqan. Jadi syarat Imam Bukhari di dalam itisal, di dalam bersambungnya rawi dan juga ya bersambungnya para rawi maksudnya di dalam sanad itu aqwa wa atqan. Itu lebih kuat dan lebih akurat. Kenapa? Haitsu ushturita indahu al-luqiyyu al-mu'asiratu bi khilafi muslimin faqad iktafa bil mu'asarah. Jadi beliau ya itu di dalam penetapan syaratnya itu menurut beliau ini ushturita disyaratkan indahu ya menurut Imam Al-Bukhari bahwa terjadi pertemuan antara guru murid ya yang dan juga sejaman. Jadi dipastikan ada pertemuan guru murid dan juga muasoroh dan juga sejaman. Sedangkan kalau Imam Muslim itu cukuplah bil muasoroh. Ya, cukuplah dengan sezaman. Nah, itu bedanya. Kalau Imam Muslim dengan cukup dengan sezaman. Jadi kalau ada rawi guru dengan rawi murid, kemudian dilihat dari tahun lahir, tahun wafatnya sezaman, itu sudah cukup dikatakan sebagai muttasil. Ya, untuk yang bukan tadlis ya, bukan rawi yang apa namanya rawi yang mudalis. Satu dulu. Jadi untuk rawi yang tidak melakukan tadlis ya di rawi yang mudalis, kata Imam Muslim cukuplah muasharah sezaman. Guru antara rawi murid dengan rawi guru itu sezaman. Jadi ketika si gurunya itu ketika si muridnya itu lahir ya, itu gurunya masih ada. Ketika muridnya lahir, gurunya masih ada. Dan bukan hanya itu, tapi juga ketika muridnya itu sudah beranjak apa namanya layak untuk mendengar hadis, bukan ketika lahir belum layak, sampai sampai usia mumayyiz lah, ya sampai usia mumayyiz. Jadi sampai usia itu si si muridnya, nah gurunya masih ada, gitu. Beda halnya kalau si murid itu lahir pada saat gurunya sudah tidak ada, sudah wafat. Itu berarti tidak sezaman, tidak mu'assorah. Ya, kalau tidak mu'assorah berarti tidak mungkin adanya pertemuan, ya, tidak mu'assorah. Tapi kalau sudah dikatakan itu satu zaman itu masih mungkin bertemu. Nah, kalau Imam Bukhari tidak cukup dengan mu'assorah, tapi harus subutul liqa. Ya. Jadi harus subutul liqa. Apa itu subutul liqa? Pasti pertemuannya, ya pasti pertemuannya. Tapi kalau Imam Muslim itu cukup mu'asharah. Jelas ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai atqon wa aqwa? Karena kalau Imam Bukhari itu mensyaratkan subutul liqa dan juga mu'asharah, tapi kalau Imam Muslim cukup mu'asharah sezaman. Ya. Nah, itulah. Nah, dikatakan juga dalam penjelasan yang lain wa tariqu subutul liqa ya wa tariqu subutil liqa'i indal Bukhari yaduru indahu ala tasrihi bis sama'i fil isnad fa idza thabata as-sama'u indahu fi mawdi'in yahkumu bihi bisa iril mawadi' ya. Yang disebut dengan apa namanya metode subut liqa atau pastinya pertemuan ini menurut Imam Bukhari adalah memang secara jelas harus terjadi as-sama, ya proses mendengar antara guru dan murid. Jadi si murid mendengar dari guru atau guru memperdengarkan bacaan kepada murid. Ya, jadi kurang lebih demikian. Nah, wafila yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin muncul pertanyaan ya. Muncul pertanyaan berapa sebenarnya hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa wa majmu'ul kutub ya fihi yablughu adadahu sab'ah wa tis'una kitaban. Jadi bab di dalam Sahih Bukhari itu ada 97 kitaban, 97 bab. Ya kan kalau dalam kitab-kitab para ulama, bab dalam bahasa kita itu disebutnya kitab ya dalam
kitab jami. Kitabut Thaharah, kitab apa? Kitabul Salat, kitabul Zakat gitu ya. Itu kitab itu namanya dalam bahasa kita chapter barangkali ya, chapter. Ada 97 chapter. 97 bab. Jadi jumlah chapter di dalam Jami Al-Bukhari atau dalam kitab Sahih Bukhari itu 97 bab. Adapun di bawahnya, di bawah chapter tadi itu, ya, di bawah apa namanya, di bawah chapter atau subbab barangkali ya, subbabnya atau dalam bahasa kitab itu abwab atau bab. Babnya itu ada 340 bab, ya, ada 340 bab. Kemudian kalau jumlah hadisnya ada 9.082 hadis. Itu dengan bitakrar, ya, dengan pengulangan. Tapi kalau bihazbit takrar, dengan menghilangkan pengulangan, itu 2.602 hadis. Nah, begitu ya. Jadi jumlah hadisnya itu sedikit sekali, hanya 9.082 hadis. Itu pun dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan adalah 2.602 hadis. Kalau tanpa pengulangan. Nah, ini hadza ala ma dzakarahul Hafiz Ibnu Hajarin. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam atau Al-Hafiz Ibnu Hajar. Begitu ya. Jadi menurut hitungannya Ibnu Hajar, jumlah hadis itu ada 9.082. Sedangkan tanpa pengulangan itu hanya 2.602 ya. 2.602. Jadi sedikit ya. Nah, itu adalah merupakan hitungan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada catatannya atau ta'liknya Ustadz Fuad Abdul Baqi, itu kata beliau hadisnya itu bisa hanya mencapai 7.563 hadis, itu pun dengan pengulangan. Jadi agak sedikit beda cara menghitung. Kalau menurut Ustadz Fuad Abdul Baqi itu tidak sampai 9.000, tapi hanya 7.563 hadis, itu pun dengan pengulangan. Ya, sedangkan tadi apa? Hafalannya Imam Bukhari berapa? 100.000 hadis sahih. Kalau kita anggap 9.000 misalnya, itu pun dengan yang pengulangan ya, 9.000. Berarti ada berapa? Ada banyak sekali. Ya, ada 100.000 dikurangi 9.000. Ya, berapa itu? 91.000 ya, yang beliau tidak masukkan. Ya, hadis sahih yang beliau tidak masukkan. Artinya hadis tersebut tersebar dalam kitab-kitab yang lain. Nah, apabila dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kitab Al-Jami' As-Sahih karya dari Imam Al-Bukhari. Yang ini masuk dalam rumpun As-Sihah. Ya, ini masuk dalam rumpun As-Sihah. As-Sihah itu adalah jama' dari sahih. Ya, As-Sahih jamanya As-Sihah. Dan kitab-kitab yang termasuk As-Sihah di sini ada beberapa kitab. Pertama ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim gitu ya. Termasuk ada Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan juga Mustadrak Al-Hakim. Baik, itu profil berkaitan dengan profil pribadi beliau dan juga profil dari kitab hadisnya beliau. Insyaallah jelas ya. Jadi kita bisa sekarang memahami kenapa disebut Al-Jami'ul Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru gitu ya. Al-Jami berarti mencakup semua bab. Ya, Al-Jami berarti mencakup semua bab. Ya, semua chapter. Ya, bukan hanya bab-bab atau chapter-chapter terkait dengan fikih, tapi juga semua bab lain, termasuk tentang kemujizatan, termasuk tentang
peristiwa masa lalu, tentang kabar-kabar masa depan semua gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Al-musnad berarti mutasil sanadnya. Bahkan beliau sudah menetapkan harus subutul liqa. Baru disebut mutasil. Kemudian as-sahih. Kenapa as-sahih? Karena hadis-hadis yang beliau masukkan adalah yang sahih saja. Yang sudah beliau seleksi yang sahih saja. Al-muhtasar. Kenapa? Karena ringkas. Tidak semua beliau masukkan. Jadi gitu ya. Al-jami'ul musnadus sahihu al-muhtasar. Itu maksud dari judul kitabnya beliau. Ya, judul kitabnya beliau. Tentang apa ini? Min umumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Tentang perkara-perkara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya dan juga dalam kesehariannya. Nah itu. Dan ini adalah kitab yang sangat luar biasa, dikatakan sebagai wa yahtallul martabatal ula min baini kutubil hadisi alal itlaq. Jadi disebut-sebut bahwa ini adalah menduduki martabat tertinggi, martabat paling atas di antara kitab-kitab hadis yang ada. Secara mutlak, ya, itu posisi dari Sahih Bukhari. Dan beliau itu menyusun kitabnya kemudian rattabahu al-musannifu alal abwabil fiqhiyah, ya. Jadi memang ada menyusun berdasarkan susunan bab-bab fikih dari kitab sholat ya dan seterusnya, kitab thaharah sholat. Tapi bukan hanya itu, juga ada bab-bab yang lain, itulah yang kemudian disebut dengan jami. Andai kata hanya kita menyusun berdasarkan urutan fikih, bab-bab fikih ya, maka itu yang disebut dengan kitab sunan atau musannaf atau muwatta ya, kalau hanya fikih. Ini disebutnya jami ya. Semua hal dimasukkan ke sana. Bahkan lebih banyak berkaitan dengan kemujizatannya, tentang akhlaknya Nabi, tentang pribadinya Nabi, tentang kabar-kabar masa depan, tentang peristiwa masa lalu. Makanya disebut jami. Kemudian wa ahammu syuruhiha, apa saja sih kitab syarah yang paling terkenal? Banyak. Contohnya adalah Fathul Bari karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga karya dari Ibnu Battal. Ada juga karya dari Ibnu Rajab. Banyak ya. Atau juga bisa Umdatul Qari, karya dari Badruddin Al-Aini. Ya, banyak. Jadi syarah kitab Sahih Bukhari itu banyak. Yang paling terkenal barangkali adalah Fathul Bari. Ada yang karya Ibnu Hajar, Ibnu Battal, dan juga Ibnu Rajab. Dan juga karya dari Badruddin Al-Aini dalam kitabnya berjudul Umdatul Qari. Ya. Tapi itu syarah. Wafila, saya ingin sampaikan bagaimana rihlahnya beliau. Jadi dalam kitab Manhal Latif juga disebutkan, dalam kitab yang lain tentang kapan rihlahnya beliau. Oh banyak, rihlah beliau itu luar biasa. Wa qad rahala al-Bukhari fi talabil ilmi illa katsirin min masyahiril muhaddisina fi ashrihi fil Hijaz wa Syam wa Misra wal Iraq. Jadi dikatakan di sini beliau melakukan rihlah untuk mencari ilmu hadis ini, untuk mencari hadis ini, ke berbagai tempat yang memang di situ adalah berkumpulnya para muhaddis pada zamannya, menghimpun menjadi pusatnya para muhaddis pada zamannya itu. Contohnya di mana? Di Hijaz, di Syam, di Mesir, di Irak. Ya, jadi beliau melakukan rihlah. Saya ingin gambarkan ya, rihlahnya beliau seperti ini. Rihlahnya beliau seperti ini. Ada satu kitab, judulnya adalah Atlas Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tentang Atlas Nabi. Atlas hadis apa? Ya, ini Atlas hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Atlas hadis. Ini adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara ya, dan beliau Bukhari itu sekarang masuk ke bagian mana? Bagian Rusia ya, daerah Bukhara. Dulu Uni Soviet. Nah, Iwafila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab beliau yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih yang kemudian disebut dengan Sahih Bukhari itu ternyata bukanlah kitab yang ditulis dengan kerja ringan, tapi ditulis dengan kerja berat. Nah, ini adalah Rihlatul Bukhari
fi talabil ilm. Ya, ini adalah rihlahnya Imam Bukhari dalam mencari ilmu, dalam menghimpun hadis. Beliau rihlah ke berbagai tempat, ke Khurasan, ke Irak, ke Mesir, ke Syam, ya. Dengan dengan perjalanan yang sangat panjang dan alat transportasi yang sangat sederhana. Ini adalah rihlahnya beliau. Ya, bisa lihat ya sama-sama ya. Ini rihlah beliau sangat panjang ini. Kalau ada yang coba mau menghitung boleh ya. Sekarang kan kita bisa menggunakan aplikasi. Ini berapa kilometer sih sebenarnya? Perjalanan dari Bukhara gitu ya ke Khurasan, dari Khurasan kemudian ke Baghdad, ya ke Irak, dari Irak kemudian ke Basrah di sini, dari Basrah kemudian lari lagi jalan lagi ke Syam, dari Syam ya kemudian juga termasuk ke Hijaz, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya coba itu dihitung itu ya berapa kilometer perjalanan yang beliau harus tempuh lintas negara kan sekarang. Ya. Kalau ditempelkan ke hari ini lintas negara gitu. Paling tidak hitung aja dari mulai Bukhara ke Khurasan berapa, Khurasan ke Irak berapa, Irak ke Basrah berapa, Basrah ke Syam berapa, Syam itu sampai kepada mana? Kepada ya daerah lain di sana. Daerah Syam itu kan luas sekali. Ya, ya termasuk terakhir misalnya juga dihitung sampai kepada Hijaz ya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya ke Hijaz. Nah ini menunjukkan luar biasa apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari ini. Ya. Beliau lahir di sini yang warna titik merah ini dan wafat di sini. Ya. Wafat di sini di tanda silang ini. Ya, jelas ya. Ini Imam Al-Bukhari. Baik, kita lihat lagi. Untuk menggambarkan manhajnya ini dia. Ini manhajnya Imam Al-Bukhari. Ini bagus sekali ini. Jadi kalau mau ini silahkan dicetak ya. Dicetak masing-masing dalam kertas yang tebal, yang lebar maksudnya. Bukan hanya tebal itu lebarnya juga. Ya, ini menggambarkan ringkasan dari manhaj Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Misalnya jumlah hadisnya berapa ini dengan pengulangan. Kok beda-beda ya dengan tadi yang hitungannya Ibnu Hajar dengan hitungannya misalnya Fuad Abdul-Waqi ya memang cara menghitung itu yang membuat beda ya. Di sini sebutkan jumlah hadisnya adalah 7.397 dengan pengulangan ini. Kalau tanpa pengulangan ya itu hanya 2.606 itu. Kalau hadis-hadis yang mu'allaqat, ada hadis-hadis yang mu'allaknya ada 1.000 ya. Ini pun dengan pengulangan ya. Mu'allaqat yang dengan pengulangan 1.341. Kemudian tanpa pengulangan 159. Hadis-hadis mu'allaq itu hadis-hadis yang sanadnya di bawah di atas Imam Bukhari itu dihilangkan, dimahzub. Ya, mutabaatnya ada jalur lain maksudnya, ada 344 mutabaatnya. Gitu ya. Kemudian kalau semuanya gitu, semuanya termasuk mu'alaqatnya adalah 1.706 ya. 9.086 apa ya. Ini kalau kita merujuk kepada hitungan dari siapa? Hitungan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi ada 9.062. 62 ya kok salah. Ya, 9.082. Sama ini hitungan dari Imam Ibnu Hajar. Kalau ini adalah hadis tanpa memasukkan semuanya ya, tanpa memasukkan yang mutabaatnya.
Kalau ini dengan mutabaat semuanya. Ini tanpa mutabaat berarti hanya 7.397. Kalau hadis tanpa mutabaat dan tanpa pengulangan itu hanya 2.000 ya 602. Kalau hadis yang mu'alaqotnya yang sanadnya itu dibuang di bagian awal itu 1.341. Itu dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan berarti hanya 159. Kalau mutabaatnya saja, ya mutabaat itu adalah jalur lain, hanya 344. Kalau semuanya kumpulannya, ini hitungannya Ibnu Hajar ini 9.082 ya, cocok ya dengan hitungan Ibnu Hajar. Nah kemudian di sini jelaskan juga sangat penting siapa nama beliau, apa nama kitabnya. Nama kitabnya ini Al-Jami'ul Musnadus Sahihu Al-Muhtasaru min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Ya ini nama kitabnya. Kemudian ini adalah Tarjamatul Bukhari, ini biografi ringkas Imam Bukhari, kapan lahir, kapan wafat. Ini ada sababut ta'lif, sebab dari kenapa beliau menghimpun hadis ini, kitab ini adalah kitab Sahih Bukhari ini. Ini adalah sababut ta'lifnya, yakni awal yang merupakan sebab dari penyusunannya. Kemudian ini juga adalah penjelasan sedikit tentang kaifiyatu tasnifihi, tata cara atau bagaimana langkah-langkah beliau di dalam menyusun hadis dalam kitab ini. Nah yang paling penting ini adalah syartuhu fis sahih. Jadi syarat beliau di dalam kitab sahihnya itu ya kurang lebih ada 4 di sini. Pertama adalah tamamul adalah. Jadi rawi-rawinya semuanya ada adil secara sempurna. Yang kedua adalah tamamul dabat. Jadi rawi-rawinya semuanya adalah dobat secara sempurna. Berikutnya adalah ittisalus sanad. Semua sanadnya adalah mutasil. Yang berikutnya ini yang membedakan dengan Imam Muslim. Kalau ini sama dengan yang lain, Imam Muslim, ini sama dengan Imam Muslim, ini sama dengan Imam Muslim. Beda ini. Subutul liqa li riwayatil mu'an'anah. Untuk riwayat yang mu'an'anah, yang an gitu, itu cukup ini harus subutul liqa. Harus subutul liqa, harus pasti pertemuannya. Tapi kalau Imam Muslim itu cukup imkanul liqa li riwayatil mu'an'anah, untuk riwayat yang an. Nah, itu ya bedanya. Nah, ini adalah sina'ah hal hadisiyah ya, hal-hal yang berkaitan dengan hadis di dalam Sahih Bukhari. Ini juga hal yang penting dari mulai turukut tahammul ya, metode dalam penyampaian hadis, kemudian penjelasan tentang al-ahadis al-mu'an'anah, hadis yang mu'an'an, yang an itu, kemudian tentang takrornya, tentang pengulangannya. Kenapa ada pengulangan? Ya, kenapa ada pengulangan? Karena beliau itu sedang menyusun kitab yang juga ingin memberikan faedah pada aspek fikih, aspek istinbatul ahkam. Makanya ada satu hadis yang dicantumkan dalam satu bab, dicantumkan juga dalam bab yang lain. Kenapa? Karena hadis itu digunakan sebagai hujah dalam misalnya 2 topik tersebut. Gitu. Makanya keunggulan dari Imam Bukhari itu dalam kitabnya bukan hanya iltizamus sihah, tapi yang kedua adalah berkaitan dengan istinbatul ahkam. Ini bagus sekali kitab ini dalam istinbatul ahkam. Bahkan judul babnya saja menunjukkan tentang hasil ijtihadnya Imam Bukhari. Jadi tarjamatul bab, judul bab itu menunjukkan konklusi atau kesimpulan fikih dari Imam Bukhari. Oh, ini luar biasa. Makanya ada satu kitab khusus membahas tentang tarjamatul bab, tentang judul-judul babnya Imam Bukhari. Ya, begitu ya. Jadi di antara kenapa ada pengulangan ya karena beliau sedang melakukan melakukan penyusunan kitab berdasarkan berdasarkan misi istinbatul ahkam untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan aspek-aspek fikhiyah tertentu. Kenapa ada mu'alaqat ya? Ada mu'alaqat, ini ada penjelasannya. Pokoknya mu'alaqnya Imam Bukhari itu adalah sahih ya, diterima. Ada mutabaat, ada jalur lainnya, ada syawahidnya jalur lainnya ya. Nanti kalau mutabaat sudah kita jelaskan ya. Jalur lain yang itu bermuara pada sahabat yang sama. Kalau syawahid berarti jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Saya kira ini. Kemudian berikutnya adalah ini as-sina al-fiqhiyah, aspek fikihnya. Di dalamnya
Fiqhul Bukhari fit tarajimihi. Ini kaidahnya. Fikihnya Imam Bukhari, kalau kita ingin tahu fikihnya Imam Bukhari, itu adalah fit tarajimihi, di dalam judul babnya. Makanya tarajimul abwab, ya, tentang judul-judul babnya itu, pertama jumlah babnya ada 97 kitab, ya, 97 bab. Sedangkan jumlah babnya ada 3.972 bab. Dan ini menunjukkan fiqhul Bukhari. Ini kaidah penting ini. Fiqhul Bukhari fit tarajimihi. Ya, fikihnya Imam Bukhari itu adalah dalam judul babnya itu. Kesimpulannya itu, ya. Beliau sudah ekstrak dari kitab, dari hadis-hadis yang ada, kemudian dihasilkanlah satu kesimpulan fikih yang beliau simpan sebagai nama judul bab. Gitu. Makanya banyak yang mengatakan Imam Bukhari itu sebenarnya adalah mujtahid mutlak. Tapi ada juga yang mengatakan Imam Bukhari itu adalah terkait dengan siapa? Terkait dengan Imam Syafi'i. Karena guru Imam Bukhari adalah murid Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini bahasan nanti mungkin kita perlu membahas lebih dalam tentang sina'ah fikhiyah dan sina'ah hadisiyahnya, ya. Terkait dengan tartibnya seperti apa, ya, berkaitan dengan hadis-hadis mukhtalifnya seperti apa penjelasannya, kemudian berkaitan dengan judul-judul babnya juga seperti apa, ya, dan itu menggambarkan fikihnya beliau. Jadi Imam Bukhari itu disebut-sebut sebagai mujtahid mutlak. Ada juga yang mengatakan terikat dengan mazhab Syafi'i. Kenapa disebut mujtahid mutlak? Karena banyak kekhasan. Kenapa disebut merujuk ke mazhab Syafi'i? Karena banyak kecocokan juga dengan mazhab Syafi'i. Lagi pula guru utamanya beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Barakallahu li wa lakum. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.